Bayern catat 13 kemenangan beruntun. Napoli bungkam Inter, Conte catat 100 poin. Tim promosi Sunderland ke posisi kedua. King MU tembus 4 besar klasemen. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al-Hazm versus Al-Nassr digelar di Stadium Al-Hazm. Di menit ke-25, Al-Nassr berhasil memimpin lebih dulu lewat gol Joao Felix. Keunggulan 1-0 bertahan hingga menit-menit akhir. Di menit ke-87, Cristiano Ronaldo menambah gol kedua untuk Al-Nassr. Al-Nassr kini sudah mencatat 6 kemenangan berturut-turut di Saudi League Pro. Dengan koleksi 18 poin, mereka menempati puncak klasemen Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo terus menulis sejarah baru di dunia sepak bola. Penyerang asal Portugal itu kini telah mencetak 950 gol sepanjang karir profesionalnya. Rinciannya, 5 gol untuk Sporting CP, 145 bersama MU, 450 di Real Madrid, 101 di Juventus, 106 di Al-Nassr, dan 143 gol untuk tim nasional Portugal. Menariknya, sejak berusia 30 tahun, Ronaldo masih mampu menambah 487 gol dan kini hanya berjarak 50 gol lagi untuk menembus angka 1000 gol. Fortuna Sittard menjamu FC Groningen di Fortuna Sittard Stadium pada menit ke-6. Groningen langsung unggul lewat gol David van der Vel. Groningen menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Marvin Pressman dari serangan balik. Fortuna Sittard baru bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-75 lewat sundulan Paul Gledden. Skor menjadi 1-2. Dengan hasil ini, Fortuna Sittard berada di 11 klasemen dengan 13 poin, sedangkan Groningen naik ke posisi keempat dengan 18 poin. Laga Monaco versus Toulouse berlangsung di Stade Louis Hill. Di menit ketiga, Monaco berhasil unggul lebih dulu lewat sundulan Mohamed Salisu. Hingga babak pertama berjalan setengah, kedua tim jarang mencetak peluang. Toulouse baru terlihat mengancam di menit ke-60 lewat Emerson. Tapi Monaco tetap solid di lini belakang. Laga berakhir 1-0 untuk Monaco. Berkat kemenangan ini, Monaco naik ke posisi keempat klasemen dengan 17 poin, sedangkan Toulouse berada di posisi ke-8 dengan 13 poin. Brest versus PSG di Ligue 1 berlangsung di Stade Prancis Libli. PSG berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-29 lewat Achraf Hakimi. Keunggulan PSG bertambah cepat 10 menit kemudian. Hakimi kembali mencetak gol kedua. Désiré Doué melepas tendangan kaki kiri yang bersarang di gawang Brest, memastikan kemenangan tim tamu 3-0. Berkat kemenangan ini, PSG kembali ke puncak klasemen Ligue 1 dengan 20 poin. Sementara Brest tertahan di posisi ke-12 dengan 9 poin. Gelandang Vitina tampil gemilang dengan mencetak setidaknya 150 sentuhan bola dalam pertandingan kompetitif 2025-2026 untuk ketiga kalinya melawan Angers SCO 167, RC Lens 165, dan Stade Brestois 161. Statistik ini menunjukkan dominasi dia dalam penguasaan bola, menjadi satu-satunya pemain di 5 liga top Eropa yang melewati angka tersebut lebih dari sekali musim ini. Sumber mencatat bahwa ia memimpin sentuhan di Liga Prancis musim 2025-2026. Dortmund versus Cologne di Signal Iduna Park berlangsung sengit. Di menit ke-10, Dortmund hampir unggul lewat Waldemar Anton, namun tembakannya diblok Eric Martel. Drama tercipta di menit ke-90 ketika Maximilian Bayer berhasil memecah kebuntuan dengan menembus celah antar kaki pemain Cologne dan kiper Marvin Squeb. Laga ini berakhir dengan skor 2-1 untuk Dortmund. Berkat kemenangan ini, Dortmund berada di posisi ketiga klasemen dengan 17 poin, sedangkan Cologne berada di posisi ke-8 dengan 11 poin. Gladbach versus Bayer berlangsung di Borussia Park. Sejak awal, kedua tim tampil ketat. Kevin Dix cukup sibuk menjaga lini belakang Gladbach dari serangan Bayer. Bayer baru memecah kebuntuan di babak kedua. Joshua Kimmich membawa Bayer unggul 1-0 di menit ke-65. Sebelum Rafael Guerreiro mengadakan keunggulan, 5 menit berselang menjadi 2-0. Bayer menutup kemenangan lewat gol Lennart Kar di menit ke-80. Skor akhir 3-0 untuk tim tamu. Dengan hasil ini, Bayern Munchen mengemas 24 poin di puncak klasemen. Gladbach tetap di posisi juru kunci dengan 3 poin. Bayern Munchen mencatat awal musim sempurna dengan 13 kemenangan beruntun di semua kompetisi 2025-2026. Catatan ini menyamai rekor milik AC Milan pada musim 1992-1993 sebagai start terbaik dalam sejarah 5 liga top Eropa. Menurut data Opta France, Bayern mencetak 47 gol dan hanya kebobolan 9 kali sepanjang rangkaian kemenangan tersebut.
Dominasi The Rotten di bawah arahan Vincent Kompany menegaskan status mereka sebagai tim paling konsisten di benua Eropa sejauh ini. Duel Parma versus Como di Serie A berlangsung di Stadion Ennio Tardini. Parma hampir unggul lebih dulu di babak pertama lewat Patrick Cutrone. Sayangnya gol itu dianulir wasit karena offside. Como beberapa kali mencoba menyerang balik, tapi penyelesaian akhir mereka tak maksimal. Meski kedua tim saling menyerang, skor tetap 0-0 hingga peluit akhir dibunyikan. Dengan hasil ini, Como berada di posisi ke-6 klasemen dengan 13 poin, sedangkan Parma tertahan di posisi ke-15 dengan 7 poin. Cremonese versus Atalanta berlangsung di Stadion Giovanni Zini. Memasuki babak kedua, Cremonese tampil lebih menekan. Gol akhirnya datang di menit ke-72. Bola muntah langsung disambar Jamie Vardy. Namun keunggulan Cremonese sirna di menit-menit akhir. Bola jatuh ke Marco Bresciani yang menuntaskan lewat voli ke pojok bawah gawang. Laga berakhir imbang 1-1. Berkat hasil ini, Atalanta berada di posisi ke-7 klasemen dengan 12 poin, sedangkan Cremonese tertahan di posisi ke-10 dengan 11 poin. Pada usia 38 tahun 287 hari, Jamie Vardy mencetak gol pertamanya untuk US Cremonese di kompetisi Serie A, sekaligus menjadi pemain tertua yang mencetak gol untuk Cremonese dalam sejarah klub itu. Ia juga menjadi pemain Inggris pertama yang mencatatkan gol bagi klub berjuluk Grigio Rossi. Gol tersebut mencuat sebagai babak baru dalam karir Vardy setelah kepergiannya dari Leicester City dan menjadi bukti bahwa pengalaman tetap punya tempat, bahkan di liga top Eropa. Napoli menjamu Inter Milan di Stadion Diego Armando Maradona pada menit ke-33. Napoli unggul terlebih dahulu lewat penalti Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, Scott McTominay mengadakan keunggulan Napoli via tendangan volley. Inter dapat penalti, Hakan Calhanoglu mengeksekusi penalti dengan tenang, mengubah skor menjadi 1-2. Namun, Napoli menutup laga dengan api lewat aksi individu Frank Anguissa. Ia membuat skor menjadi 3-1. Dengan kemenangan ini, Napoli naik ke puncak klasemen Serie A dengan 18 poin, sementara Inter tertahan di posisi ketiga dengan 15 poin. Antonio Conte kembali menorehkan prestasi langka di Serie A. Dalam laga ke-46 bersama Napoli, ia mencapai total 100 poin sebagai pelatih Partenope. Menurut data Opta Paulo, Conte kini menjadi pelatih pertama yang menembus 100 poin bersama 3 klub berbeda di Serie A, setelah sebelumnya melakukannya bersama Juventus 44 laga dan Inter Milan 47 laga. Capaian ini menegaskan konsistensi Conte dalam menjaga performa tim di level tertinggi. Napoli pun masih tertahan di papan atas klasemen musim ini di bawah arahannya. Valencia versus Villarreal berlangsung di Mestalla. Laga derby de la Comunidad ini relatif sepi hingga menjelang akhir babak pertama. Namun, beberapa menit berselang, Villarreal unggul lewat penalti Gerard Moreno. Villarreal memperlebar keunggulan di menit ke-58 melalui Santi Comestana memanfaatkan bola rebound dari Aguirre Zabala. Laga berakhir dengan skor 0-2 untuk Villarreal. Dengan hasil ini, Villarreal berada di posisi ketiga klasemen La Liga dengan 20 poin, sedangkan Valencia tertahan di posisi ke-15 dengan 9 poin. Chelsea menjamu Sunderland di Stamford Bridge. 4 menit pertandingan berjalan, Chelsea unggul terlebih dahulu lewat gol cepat Alejandro Garnacho. Keunggulan Chelsea tak bertahan lama. Menit ke-22, Sunderland menyamakan kedudukan melalui Wilson Isidore. Nasib malang Chelsea menimpa di injury time. Camden Talby membawa Sunderland berbalik unggul 2-1. Kekalahan ini membuat Chelsea turun ke peringkat 8 dengan 14 poin dari 9 laga. Sunderland melonjak ke posisi kedua dengan 17 poin. Sunderland menorehkan sejarah setelah menang 2-1 atas Chelsea di Stamford Bridge. Menurut data Squawka, ini adalah kemenangan pertama The Black Cats di markas Chelsea sejak April 2014, ketika mereka mengakhiri rekor 77 laga tak terkalahkan Jose Mourinho di kandang. Tambahan 3 poin membawa Sunderland naik ke posisi kedua klasemen Premier League dengan 17 poin. Jumlah tertinggi mereka setelah 9 pertandingan di era Premier League. Catatan Opta Joe menyebut, ini kali pertama Sunderland berada di peringkat kedua sejak Januari 2001. Manchester United versus Brighton and Hove Albion berlangsung di Old Trafford. Di menit ke-24, MU membuka keunggulan lewat gol Matheus Cunha. MU menggadaikan keunggulan 10 menit berselang. Casemiro mencetak gol dari luar kotak penalti di menit ke-34. Di babak kedua, Bayern Mbeumo menambah keunggulan MU menjadi 3-0 pada menit ke-61. Brighton kemudian memperkecil ketertinggalan lewat Danny Welbeck di menit ke-74, diikuti Karalampos Kostoulas yang menanduk gol dari sepak pojok James Milner di awal injury time, membuat skor 3-2. Namun, Mbeumo memastikan kemenangan MU dengan gol kedua menjelang akhir pertandingan. Berkat kemenangan ini, MU naik ke posisi 4 klasemen sementara dengan 16 poin, sementara Brighton tertahan di peringkat ke-13 dengan 12 poin.
Manchester United mencatat kemenangan ketiga beruntun di Premier League setelah menandukkan lawannya di Old Trafford. Menariknya, kemenangan ini juga memperpanjang rekor luar biasa setan merah di kandang. Menurut data dari Squawka, MU belum pernah kalah di Old Trafford dalam laga Premier League ketika unggul di babak pertama. Dari total 327 pertandingan, mereka meraih 302 kemenangan dan 25 hasil imbang. Rekor itu kini masih sempurna, 0 kekalahan. Bryan Mbeumo menunjukkan performa impresif belakangan ini dengan mencetak 3 gol dan mencatat 1 assist dalam 3 laga terakhir Manchester United di kompetisi Premier League. Statistik di tahun 2025 pun turut membuktikan kualitasnya. Dari 29 pertandingan, ia mengoleksi 14 gol dan 6 assist, menjadikannya satu dari 3 pemain yang terlibat langsung dalam 20 lebih gol di Liga tahun ini. Dengan kontribusi seperti ini, Mbeumo tak sekedar pemain pendukung, ia kini menjadi arsitek kemenangan tim. Dua pemain Brazil Casemiro dan Matheus Cunha mencatat sejarah baru untuk Manchester United menurut data Squawka. Ini kali pertama dua pemain asal Brazil mencetak gol dalam satu laga Premier League bagi setan merah. Casemiro mencetak 1 gol dan 1 assist, penampilan terbaiknya sejak datang ke Old Trafford. Sementara itu, Cunha menambah catatan impresif dengan gol jarak jauh ke-6 sejak musim lalu, terbanyak di Liga. Kombinasi Casemiro-Cunha menegaskan sentuhan Amerika Selatan kini mulai berpengaruh besar di lini serang MU. Brentford versus Liverpool tersaji di Citek Community Stadium. 5 menit pertandingan berjalan, Brentford langsung unggul lewat Dango Autara. Kevin Sade menggadaikan keunggulan Brentford di menit ke-45 hasil umpan Damskar. Liverpool sempat memperkecil ketertinggalan di injury time babak pertama lewat tap in Milos Kerkez. Di babak kedua, Brentford kembali mencetak gol pada menit ke-58 melalui penalti Igor Thiago. Liverpool membalas lewat Mohamed Salah di menit ke-88, tapi tidak cukup untuk menghindari kekalahan 2-3. Dengan hasil ini, Liverpool turun ke posisi ke-6 dengan 15 poin, sementara Brentford naik ke posisi 10 dengan 13 poin. Liverpool mengalami awal musim yang berat di Premier League, terutama di London. Menurut data Squawka, The Reds menelan 5 kekalahan beruntun di markas lawan di ibu kota, 32 versus Fulham, 3-1 versus Chelsea, 2-1 versus Crystal Palace, 2-1 versus Chelsea, dan 3-2 versus Brentford. Sebuah catatan negatif sepanjang sejarah mereka di Liga. Optajo menambahkan, tim asuhan Arne Slot sudah kalah 4 laga berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Februari 2021. Sementara total kekalahan musim ini 4, sudah menyamai jumlah sepanjang musim lalu. Paris Saint-Germain dilaporkan mulai membuka negosiasi perpanjangan kontrak dengan gelandang muda Seny Mayulu. Menurut El Quipe, pemain berusia 19 tahun itu kini menjadi salah satu pilar penting dalam skuad Luis Enrique setelah tampil gemilang musim lalu. Musim ini, ia selalu menjadi starter di 3 laga Liga Champions dan sempat menjebol gawang Barcelona. Kontrak Mayulu berlaku hingga 2027. Namun, PSG ingin mengamankan masa depannya lebih lama di Parc des Princes. Borussia Dortmund dikabarkan tidak akan memperpanjang kontrak Niklas Süle yang berakhir pada musim panas tahun depan. Menurut laporan Bild, keputusan itu muncul setelah performa buruk Süle saat kalah 1-2 dari mantan klubnya, Bayern Munchen, membuat manajemen kecewa. Setelah laga tersebut, Niko Kovac bahkan mencadangkannya di Liga Champions melawan Copenhagen. Bek berusia 30 tahun itu juga kerap bermasalah dengan kebugaran musim ini akibat cedera otot. Kehadiran Schlotterbeck, Ban Sebaini, Anton, dan Anselmino membuat peluang bermain Süle semakin menipis. Barcelona dipastikan tanpa Andreas Christensen saat menghadapi Real Madrid di El Clasico Minggu malam. Bek asal Denmark itu gagal pulih dari cedera otot yang dialaminya saat membela timnas Denmark di jeda internasional. Dilansir dari situs resmi klub, Christensen tidak masuk dalam daftar skuad yang dibawa Hansi Flick ke Madrid setelah absen berlatih sepanjang pekan. Absennya Christensen menambah daftar pemain Barcelona yang cedera, termasuk Rafinha, Lewandowski, Gavi, Dani Olmo, Joan Garcia, dan Ter Stegen. AC Milan dikabarkan telah mengajukan permintaan resmi untuk merekrut Robert Lewandowski dari Barcelona pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan jurnalis Ekrem Konur, Milan kini tengah mempelajari detail finansial dari kontrak penyerang asal Polandia itu sebelum mengajukan tawaran konkret. Namun, Rossoneri harus bersaing dengan klub-klub dari Liga Arab Saudi dan MLS yang siap menawarkan gaji besar. Kontrak Lewandowski bersama Barcelona akan berakhir pada Juni 2026 dan pihak klub disebut mulai menyiapkan masa depan tanpa dirinya.
Pelatih baru Real Madrid Xabi Alonso dikabarkan bakal segera diganti jika timnya mengalami kekalahan telak saat menghadapi Barcelona akhir pekan ini. Demikian diberitakan oleh media Spanyol El Desmarque. Klub tidak rela kembali menjadi bulan-bulanan di depan publik setelah humiliasi 4-0 di Bernabeu musim lalu, hasil yang turut memicu kepergian Carlo Ancelotti di akhir musim lalu. Meski Alonso membawa Madrid ke posisi teratas La Liga dengan unggul 2 poin atas Barcelona, tekanan untuk menang besar tetap membayang-bayangi. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.